Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya pagi ya menjelang siang. Mungkin ada yang sudah siang ya kalau di daerah-daerah timur ya, karena beda 2 jam. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, baik dari internal Kementerian Perdagangan maupun dari dinas yang membidangi perdagangan, baik itu di provinsi, kabupaten maupun kota. Lalu juga mungkin ada dari instansi pusat, dari Kementerian Perindustrian, Kementerian SDM ya. Nah, baik, tadi sudah disampaikan cukup banyak oleh Pak Tamzil dari Kementerian PAN-RB. Saya rasa sudah memberikan gambaran yang sudah sangat baik kepada Bapak Ibu semua, karena sudah komprehensif penjelasannya di yang pengaturan yang ada di Permenpan 1 dan di Permenpan 2 ya Pak Tamzil ya. Permen 1 tahun 2023 beda tahun ya Pak. Permen 1 tahun 2023 itu terkait dengan jabatan fungsional, ini yang menjadi rujukan semua pengaturan jabatan fungsional sejak tahun 2023 Juli ya, tepatnya Juli 2023. Lalu Kementerian Perdagangan sendiri sudah melakukan bekerjasama tentu saja sampai terbitnya Permenpan RB nomor 2 tahun 2024 tentang jabatan fungsional di bidang perdagangan. Tadi sudah disampaikan Pak Tamzil bahwa ada konsolidasi. Nah, jadi memang Kementerian Perdagangan melakukan konsolidasi 11 JF menjadi 6 jabatan fungsional. Baik, mungkin bisa dibantu untuk ditayangkan. Nah, Peraturan Menteri PAN-RB nomor 2 tahun 2024 ini tidak serta-merta langsung bisa diimplementasikan, karena perlu ada petunjuk teknis pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Menteri Perdagangan. Ya, Peraturan Menteri Perdagangan nanti yang mengatur tentang juknis pelaksanaan Permenpan RB nomor 2 tahun 2024 ini. Nah, sebelum sampai kepada juknis ini kita terbitkan, karena memang sedang berproses, belum selesai, mudah-mudahan dalam tahun ini ya Bu Kapus bisa kita selesaikan mudah-mudahan, sehingga proses implementasi Permenpan 2 tahun 2024 ini bisa dapat secara penuh kita lakukan. Nah, sampai dengan juknis itu diterbitkan, maka kami telah menerbitkan surat edaran nomor 2 tahun 2024 ya, surat edaran Menteri Perdagangan nomor 2 tahun 2024. Tadi sudah singgung Bu Kapus, kebetulan sama nomornya. Jadi sejodoh ini. Sejodoh ya, sama-sama tahun 2024, bedanya satu permen, satu SE gitu. Nah, apa aja sih sebetulnya isi dari SE ini? Ya, intinya adalah surat edaran ini kita mencoba untuk menjembatani sejak terbitnya Permenpan 2 sampai dengan nanti juknis itu diterbitkan. Jadi memang di SE ini ada batasan waktunya, bahwa surat edaran ini berlaku sampai dengan juknis petunjuk teknis pelaksanaan Permenpan RB nomor 2 tahun 2024 itu diterbitkan nanti. Nah, ini isi dari yang nanti akan saya sampaikan, bahwa terkait poin perubahan ini mungkin nggak perlu kita bahas ya. Tadi sudah disampaikan sama Mas Tamzil tadi. Terus SE-nya itu sendiri, lalu nanti ya kurang lebih poin-poin apa saja yang akan diatur dalam Permendak tentang juknis pelaksanaan jabatan fungsional di bidang perdagangan. Ya, ini nanti hanya poin-poin utama saja, tapi saya tidak akan sampaikan dulu isinya karena belum ditetapkan juga gitu ya. Tapi kira-kira apa saja yang akan diatur, bukan bagaimana pengaturannya ya, apa saja yang akan diatur. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini tadi poin perubahan kurang lebih sebetulnya sudah disampaikan, sudah dijelaskan detail oleh Pak Mas Tamzil. Kita skip, lanjut saja. Ini penjelasan bahwa ada masa transisi melalui surat edaran Mendak nomor 2 tahun 2024. Oke, lanjut. Nah, ini pengaturannya. Apa saja sih isi dari surat edaran ini? Yang pertama adalah terkait dengan formasi jabatan fungsional di bidang perdagangan. Nah, bagaimana nanti kita lihat isinya ya nanti ya. Ini baru outline-nya saja. Outline yang ada substansi yang diatur di dalam surat edaran. Pengangkatan yang kedua adalah pengangkatan dalam jabatan fungsional di bidang perdagangan. Tadi tentu saja pengaturan detailnya sudah sangat jelas di Permenpan ya. Permenpan 2 tahun 2024.
Lalu terkait uji kompetensi juga ada, pengembangan kompetensi, dan yang terakhir itu terkait penyesuaian nomenklatur. Tadi sempat disinggung oleh Mas Tamzil bahwa penyesuaian tadi ada dua ya. Nah, di Permenpan 2 ini kita atur ada yang salah satunya adalah penyesuaian nomenklatur untuk jabatan-jabatan fungsional di bidang perdagangan yang terdampak konsolidasi. Karena dari 11 menjadi 6, tentu ada jabatan-jabatan fungsional yang bisa dikatakan hilang. Jabatannya menjadi hilang tapi berubah nama. Gitu ya, berubah nama. Bukan orangnya hilang ya. Orangnya tetap ada tapi jabatannya berubah. Gitu ya, berubah menjadi nama jabatan fungsional yang lain. Contohnya misalnya pengawas kemetrologian dikonsolidasikan berubah menjadi pengawas perdagangan. Apakah pengawas kemetrologian menjadi tugasnya berubah? Ya enggak juga, tetap melaksanakan pengawasan di bidang kemetrologian, tapi nama jabatannya menjadi pengawas perdagangan. Kurang lebih seperti itu. Jadi bukan berarti konsolidasi ini menghilangkan orangnya, menghilangkan jabatannya, bukan, tapi merubah. Jadi ada perubahan nomenklatur jabatan, makanya di sini kita sebutnya penyesuaian nomenklatur jabatan fungsional. Lalu ini berdampak nanti saya ngerjain apa ya gitu. Ya tetap kalau sebelumnya melakukan pengawasan di bidang metrologi legal karena jabatannya pengawas kemetrologian, maka yang dilakukan ketika berubah namanya menjadi pengawas perdagangan tetap melakukan pengawasan di bidang metrologi legal. Tidak serta-merta harus melakukan pengawasan yang lain, tidak. Karena tugas itu tergantung kepada adanya di mana. Jadi PNS itu berkedudukannya di mana, gitu. Kalau adanya di unit metrologi legal, ya tentu saja melakukan pengawasan metrologi legal, seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang pertama, poin pertama terkait formasi jabatan fungsional di bidang perdagangan. 1. Surat persetujuan formasi yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pan-RB sebelum diundangkan Permenpan 2 tahun 2024 masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan penyesuaian nomenklatur jabatan. Jadi di poin ini adalah kalau surat persetujuannya itu di jabatan fungsional seperti tadi contohnya, saya ambil contoh pengawas kemetrologian karena ini ada di baik pusat maupun di daerah ya, baik pusat maupun daerah. Kalau saya ambil contoh analis perdagangan, nanti yang terdampak konsolidasi hanya di pusat saja, gitu. Jadi misalnya pengawas kemetrologian sudah keluar nih surat rekomendasi, surat persetujuan Menpan terkait formasi jabatan pengawas kemetrologian sebelum diundangkannya Permenpan 2, berarti sebelum tanggal 27 Januari tahun 2024 ya, maka itu tetap berlaku. Jadi tetap berlaku formasi itu sebagai formasi jabatan fungsional pengawas kemetrologian sampai nanti dilakukan penyesuaian nomenklatur. Kapan penyesuaian nomenklatur dilakukan? Nanti kita bahas di poin terakhir. Selanjutnya, surat rekomendasi formasi yang telah dikeluarkan oleh Pusbin Jabatan Fungsional Bidang Perdagangan namun belum diusulkan. Nah ini ya catatan, sudah dikeluarkan rekomendasinya tapi belum diusulkan ke Kementerian Pan dan RB untuk mendapatkan persetujuan, maka itu akan dilakukan penyesuaian. Jadi Pusbin akan menerbitkan kembali rekomendasinya menyesuaikan dengan 6 jabatan fungsional sebagaimana Permenpan 2 tahun 2024. Jadi kalau tadi sudah keluar nih surat rekomendasi dari Pusbin untuk jabatan fungsional pengawas kemetrologian, tapi belum diusulkan ke Kemenpan untuk mendapatkan persetujuan, maka akan dirubah, diterbitkan kembali persetujuannya itu menjadi pengawas perdagangan. Karena nanti di Menpan memproses persetujuannya ya sesuai dengan Permenpan 2 tahun 2024 nomenklatur jabatannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, usulan rekomendasi formasi dari instansi pemerintah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan kecuali untuk jabatan fungsional pengawas perdagangan dan jabatan fungsional penera. Maksudnya bagaimana? Kenapa hanya 2 jabatan ini yang kami sebutkan di surat edaran? Karena surat yang perhitungan ya, usulan rekomendasi itu dari instansi daerah terutama, dari instansi pengguna terutama, karena kalau dari di Kemendak sendiri mungkin ini belum akan dilakukan
perhitungan kembali formasi ini, karena baru akan dilakukan nanti setelah juknis itu keluar. Nah, tapi kalau di daerah, ketika ada usulan mau mengusulkan rekomendasi formasi, ya, menggunakan, karena kita kalau mengusulkan baru berarti menggunakan 6 JF ya, 6 jabatan fungsional, tidak lagi menggunakan 11 karena sudah diundangkan. Menggunakan 6 jabatan fungsional, pedoman formasinya yang mana? Yang sudah diterbitkan di juknis masing-masing, pedoman perhitungannya. Nah, kecuali untuk pengawas perdagangan. Kenapa pengawas perdagangan? Karena pengawas perdagangan ini ada pengawas perdagangan, ada pengawas kemetrologian, dan ada pemeriksa PBK, hasil konsolidasinya. Jadi, kalau Bapak Ibu misalnya mau mengusulkan formasi ya ke Kemendak, ke Pusbin Jaya Perdagangan untuk jabatan fungsional pengawas perdagangan, tapi formasinya itu di bidang metrologi legal. Nah, pedoman formasi yang digunakan yang mana perhitungannya? Pengawas kemetrologian tetap. Karena bukan pengawas perdagangan. Karena pertama gini, acuannya ya, kita menggunakan pedoman formasi yang sudah ditetapkan, ya kan? Yang sudah ditetapkan untuk 11 jabatan fungsional tadi. Oke. Nah, tapi usulan yang baru setelah diundangkannya Permenpan 2 itu menggunakan 6 JF kan? 6 jabatan fungsional sesuai dengan Permenpan 2 tahun 2024. Nah, kalau kita mengusulkan, Bapak Ibu mengusulkan pengawas kemetrologian sudah nggak ada dong, ya kan? Sudah tidak ada. Jadi kalau mau mengusulkan pengawas kemetrologian, yang diusulkan adalah pengawas perdagangan. Pedomannya yang mana yang digunakan? Pedoman perhitungan formasi untuk pengawas kemetrologian. Begitu. Sama halnya penera. Penera itu ada, ini konsolidasi dari 2 jabatan, penera dan Pranata Laboratorium Kemetrologian. Kalau penera clear ya, sudah pakai formasinya penera kan gitu ya. Kalau Pranata Laboratorium Kemetrologian, yang digunakan adalah usulannya penera, tapi pedoman perhitungan formasinya Pranata Laboratorium Kemetrologian. Begitu maksudnya. Oke, mudah-mudahan cukup clear ya, bisa dipahami. Oke, lanjut. Selanjutnya terkait dengan pengangkatan dalam jabatan fungsional di bidang perdagangan. 1. Ini berkaitan dengan hasil uji kompetensi ya Bapak Ibu ya. Yang pertama ini, jadi rekomendasi hasil uji kompetensi yang sudah diterbitkan, yang sudah dikeluarkan oleh Pusbin Jaya Bidang Perdagangan tetap dapat digunakan. Jadi sudah tetap dapat diangkat dalam jabatan fungsional sesuai dengan rekomendasinya. Sekali lagi saya contohkan, misalnya kalau rekomendasi hasil uji kompetensinya pengawas kemetrologian tetap diangkat ke jabatan fungsional pengawas kemetrologian, atau rekomendasi ke penjamin mutu produk misalnya kalau di internal Kemendak ya, tetap diangkatnya dalam penjamin mutu produk kalau rekomendasi itu sudah dikeluarkan. Oke. Nah, lalu yang kedua, pengangkatan melalui penyesuaian atau impasing. Pengangkatan negosiator perdagangan melalui penyesuaian atau impasing. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mas Tamzil bahwa ada satu jabatan fungsional di Permenpan 2 tahun 2024 yang dibuka pengangkatan melalui mekanisme impasing atau penyesuaian. Tapi catatan ini hanya berlaku untuk instansi pusat. Ya, negosiator perdagangan ini memang terbuka tapi terbatas, hanya untuk instansi pusat, dan itu pun mungkin kementerian atau ya instansi tertentu ya yang ada tugas fungsi berkaitan dengan negosiasi dan kerjasama di bidang perdagangan internasional. Nah, kapan itu dilakukan? Proses penyesuaian dan impasing itu adalah dilakukan setelah Juknis atau Permendak tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional di bidang perdagangan itu diterbitkan. Jadi belum bisa sekarang. Kenapa? Karena ada pedoman formasi di sana. Ya, jadi ada pedoman perhitungan formasinya, sehingga untuk pengangkatan melalui impasing itu harus ada formasinya dulu. Ada formasinya, ada kebutuhannya, ada lowongannya, baru bisa dilakukan pengangkatan. Oke. Lalu yang ketiga, pengangkatan kembali. Nah, ini kalau misalnya ada pejabat fungsional di tempat Bapak Ibu yang diberhentikan dari jabatan fungsionalnya
sebelum Permenpan 2 tahun 2024 ini diterbitkan, maka kan dapat diangkat kembali ya, kecuali poin-poin tertentu, misalnya diberhentikan karena tidak memenuhi syarat jabatan atau diberhentikan karena mengundurkan diri, itu kan tidak bisa diangkat kembali ya. Tapi kalau dengan pemberhentian karena hal yang lain, misalnya dia ditugaskan di jabatan administrator jadi eselon 3, eselon 4, jadi JPT misalnya, atau dia tugas belajar, atau dia cuti di luar tanggungan negara, nah maka dapat diangkat kembali ke dalam jabatan semula. Jadi masih menggunakan 11 jabatan fungsional, belum 6 ya. Tetap ke jabatan semula sesuai dia diberhentikan di jabatan apa, sampai dengan sekali lagi juknis itu nanti diterbitkan. Nah kalau setelah juknis diterbitkan, nanti kita lihat pengaturan di juknisnya seperti apa ya. Oke, itu terkait pengangkatan. Mungkin next silahkan. Nah ini terkait uji kompetensi. Untuk uji kompetensi tetap menggunakan standar kompetensi jabatan yang telah diterbitkan atau yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian PAN dan RB penggunaannya. Karena dari 11 jabatan fungsional kita masih ada 5 ya, 5 belum sampai penetapan tapi sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian PAN RB untuk penggunaan standar kompetensi jabatannya. Nah yang lain itu sudah ada keputusannya. Lalu pelaksanaan uji kompetensi tetap menggunakan pedoman pelaksanaan yang sudah ada. Uji kompetensi, nah ini kita tambahkan ya. Uji kompetensi untuk penerah, jenjang terampi dan ahli pertama menggunakan metode portofolio. Ini dengan nanti pelatihan ya, pelatihan dan PB. Karena memang ini khas sekali untuk penerah ini. Kita tidak melakukan uji kompetensi ulang untuk teknisnya. Lalu rekomendasi hasil penilaian uji kompetensi berlaku selama 2 tahun. Ini pengaturan umum sebetulnya sudah berlaku sekarang pun sudah kita implementasikan. Dan peserta uji kompetensi yang dinyatakan tidak lulus dapat diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi setelah 1 tahun sejak tanggal pengumuman dan telah melakukan pengembangan kompetensi. Ini pun pengaturan sudah kita implementasikan sebetulnya. Baik, lanjut. Nah terkait pengembangan kompetensi, karena memang di Permenpan 2 tahun 2024 ini ada perubahan. Nah ini perlu Bapak Ibu ketahui juga. Tadi juga sudah disinggung ya, sudah dijelaskan oleh Mas Tamzil. Misalnya di Permenpan 2, ada Permenpan 1 deh, mulai dari Permenpan 1, Permenpan 2 2024 itu sudah nggak lagi tuh dipersyaratkan misalnya untuk pengangkatan, bukan pengangkatan, CPNS, pengangkatan pertama melalui promosi CPNS harus pelatihan fungsional ya, Mas Tamzil ya 3 tahun. Kalau tidak dia tidak bisa diberikan kenaikan jenjang atau tidak bisa kenaikan pangkat misalnya. Itu sudah tidak ada lagi tuh pengaturannya di Permenpan 1 maupun di Permenpan 2. Jadi hal-hal seperti itu sudah tidak diatur, sudah tidak dipersyaratkan. Makanya di sini kita sebutkan bahwa dan pengembangan kompetensinya pun sudah berubah. Gitu. Kalau sebelumnya disebutnya apa? Pelatihan. Ya kan? Pelatihan fungsional, pelatihan teknis gitu. Nah di Permenpan 1 dan Permenpan 2 tahun 2024 sudah berubah. Disebutnya adalah pengembangan kompetensi dengan berkelanjutan bahkan dengan sistem terintegrasi. Jadi sudah tidak menyebutkan pelatihan. Nah makanya di sini kita perlu atur agar apa? Agar pelatihan kita tetap bisa berjalan. Makanya kita sebutkan bahwa pelatihan fungsional dan pelatihan teknis dalam rangka pengembangan kompetensi tetap dapat dilaksanakan berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan sampai dengan nanti juknisnya itu Permendak juknisnya itu nanti diundangkan. Nanti bagaimana pengaturannya kita lihat nanti di juknisnya ya untuk selanjutnya. Lalu ketentuan lainnya terkait pelatihan mengikuti Permenpan 2 tahun 2024. Salah satunya yang tadi yang CPNS dia pengangkatan pertama misalnya harus pelatihan maksimal 3 tahun. Kalau tidak dia tidak bisa naik jenjang, itu kan sudah tidak ada. Sehingga maka mengikuti ketentuan yang ada di Permenpan 2 tahun 2024 untuk ketentuan-ketentuan lain terkait dengan pengembangan kompetensi. Oke, next. Nah ini dia, mungkin banyak yang nunggu-nunggu ya, penyesuaian nomenklatur. Bagaimana pengaturannya? Jadi Bapak Ibu, penyesuaian nomenklatur ini tidak serta-merta
Jadi bukan berarti Permen 2 tahun 2024 sudah terbit, yaudah ayo kita rame-rame sesuaikan nomenklaturnya gitu kan, berubah masing-masing nih Bapak Ibu di instansinya masing-masing melakukan perubahan, penyesuaian. Tidak seperti itu. Jadi pertama adalah instansi pemerintah, ini pengaturannya, ini juga diatur ya di Permen 2 tahun 2024 ya. Waktu penyesuaian nomenklatur itu diberi waktu 2 tahun. 2 tahun. Jadi misalnya tadi pengawas kemetrologian, kapan berubah nomenklaturnya menjadi pengawas perdagangan, diberi waktu maksimal 2 tahun, paling lama 2 tahun. Lalu bagaimana mekanismenya? Nah, penyesuaian nomenklatur dilakukan setelah Permendak Juknis itu diundangkan, tetap dengan memperhatikan juga ketentuan mengenai hak kepegawaian masing-masing jabatan fungsional perdagangan. Jadi tidak serta-merta juga Bapak Ibu kita punya waktu 2 tahun untuk penyesuaian nomenklatur, sehingga wah nanti Juknisnya sudah keluar misalnya, ayo kita langsung sesuaikan nomenklaturnya. Hati-hati juga gitu ya, karena harus tetap memperhatikan juga hak kepegawaian masing-masing jabatan fungsional perdagangan tersebut. Nah, jadi tidak serta-merta. Pertama Juknisnya, tunggu Juknisnya keluar dulu. Kedua, setelah Juknis keluar, perhatikan juga hak kepegawaian lainnya terkait jabatan fungsional tersebut. Nah, mekanismenya seperti apa? Silakan lanjut. Nah, ini mekanismenya. 1, instansi pengguna melalui unit yang menangani kepegawaian mengajukan usulan penyesuaian nomenklatur kepada instansi pembina dengan melampirkan 1, perhitungan formasi jabatan fungsional perdagangan. 2, nama-nama pejabat fungsional perdagangan yang disesuaikan. Nah, perhitungan formasi jabatan fungsional perdagangan ini seperti apa? Kan tadi kita lihat yang pengaturan terkait formasi ya. Pengaturan terkait formasi bahwa formasi yang sudah dikeluarkan surat persetujuannya itu tetap berlaku, ya kan? Misalnya kalau tadi Pranata Lab kemetrologian ya tetap Pranata Lab kemetrologian formasinya. Nah, di sini perhitungan formasi jabatan fungsional perdagangan yang diminta adalah penggabungan tadi. Jadi konsolidasi. Jadi yang sudah ditetapkan tadi, yang sudah dapat persetujuan tadi, dihitung kembali yang merupakan penggabungan. Misalnya di tempat Bapak Ibu ada penerah, ada Pranata Lab. Formasi penerah ada 5 misalnya, ahli pertama nih ada 5, Pranata Lab ada 2 misalnya. Nah, perhitungan di sini adalah Bapak Ibu menggabungkan penerah menjadi 7 sesuai dengan surat persetujuan yang sudah diterbitkan. Nah, itu yang disampaikan kepada kami. Lalu nama-nama pejabat fungsional yang disesuaikan, namanya apa, jabatan semula apa menjadi jabatan apa, dan itu sesuai dengan pedoman panduan yang ada di Permenpan 2 tahun 2024. Jadi yang di Permenpan 2 itu kan misalnya dari Pranata Lab jadi penerah, terus dari pengawas metrologian jadi pengawas perdagangan, dari penjamin mutu produk jadi analis perdagangan, dari AIPP menjadi analis perdagangan, seperti itu ya. Jadi menyesuaikan dengan ketentuan pada Permenpan 2 tahun 2024. Selanjutnya, instansi pembina dalam hal ini nanti Pusbin Jaya Perdagangan akan mengeluarkan rekomendasi formasi dan persetujuan penyesuaian nomenklatur. Setelah rekomendasi formasi itu keluar, maka instansi pengguna mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Pan-RB. Jadi formasi yang tadi sudah digabungkan, nanti minta lagi persetujuannya ke Menpan-RB. Setelah persetujuan itu keluar, baru dilakukan penyesuaian nomenklatur. Diterbitkanlah surat keputusan penyesuaian nomenklatur dari jabatan apa menjadi jabatan apa. Dan dilakukan oleh masing-masing PPK, pejabat pembina kepegawaian. Jadi bukan Pusbin yang menerbitkan, bukan Kemendak menerbitkan SK Bapak Ibu ya, tidak. Jadi diterbitkan oleh masing-masing PPK, pejabat pembina kepegawaiannya. Kalau di kementerian itu menteri, kalau di provinsi itu gubernur, kalau di kabupaten, bupati, kota itu wali kota. Seperti itu ya. Next. Nah, nextnya udah selesai. Alhamdulillah. Ya, demikian Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Ibu Dias.